Linda Kamboji sebagai konselor dari gizi, dan kakaknya. Perkenalkan, nama saya Kristanti, bisa juga dipanggil Tanti. Oke, baik Kak Tanti, di sini kita santai-santai saja, tidak usah tegang. Kak Tanti tadi datang kemari dengan siapa? Sendiri, Kak. Sebelum datang kemari sudah makan? Sudah. Oke, baik. Artinya di sini kakak datang ada tujuan atau permasalahan yang ingin diceritakan, boleh saya tahu apa? Oke, baik, Kak. Di sini saya datang untuk menceritakan permasalahan saya mengenai gizi saya. Jadi saya itu sulit untuk menaikkan berat badan. Saya sudah berusaha makan banyak, tapi badan saya sulit untuk naik, begitu, Kak. Oke, baik. Boleh saya tahu tinggi dan berat badan kakak? Tinggi saya 160 dan berat saya itu 49. Tinggi 160. Saya catat dulu ya kak, untuk Kak. dihitung di status gizinya. 160 tinggi badan, 49 berat badan. Jadi di sini saya sudah hitung berat badan kakak itu masih termasuk normal. Tetapi jika kakak mau naik agar tidak melebihi, bisa naik 6 kilo lagi. 6 kilo jadi 55 kilo. Boleh saya tahu kakak mengonsumsi makanannya itu setiap hari bagaimana? Saya, Kak, biasanya satu hari itu kalau ke kampus pasti satu hari cuma 1 kali makan, tapi banyak. Oke, baik. Di sini kan supaya status gizi kita baik, terus pola makan juga kita teratur. Sebenarnya kita harus makan 3 kali makanan utama, 2 kali selingan. Itu untuk gizi seimbangnya. Kalau yang saya tangkap itu sebenarnya kalori yang masuk ke tubuhnya kakak itu masih kurang. Apalagi kakak cuma makan 1 kali dalam sehari. Walaupun ada cemilannya, tetapi masih kurang. Setelah itu untuk gizi seimbangnya itu kan harus makan 3 kali sehari. Terus ada 2 kali selingan kacang hijau, misalnya seperti itu, bubur kacang hijau, itu bisa dijadikan cemilan. Kayak snack-snack begitu bisa dijadikan cemilan. Roti bisa dijadikan cemilan. Apalagi kakak kadang itu sarapan setiap hari atau hanya makan siang atau hanya makan malam saja? Kadang itu sarapan, cuma jarang, Kak. Pasti itu makannya sudah sore atau siang. Oke. Apalagi kalau tidak sarapan, sarapan itu tidak apa-apa kalau cuma makan roti. Yang penting kita ada asupan di pagi hari, karena kita kan akan beraktivitas supaya ada energi. Kakak kalau makan itu cepat kenyang? Tidak juga, Kak. Tidak cepat kenyang. Porsinya itu banyak, 1 piring penuh atau bagaimana kak? Bisa juga penuh, bisa tidak. Kadang-kadang kalau enak makanannya jadi banyak. Oke, jadi di sini permasalahannya kakak kan susah untuk menaikkan berat badan, walaupun kalau dari perhitungan saya berat badan kakak sudah normal, tapi kakak mau menaikkan lagi, tetapi tidak melebihi, jadi tidak sampai overweight atau sampai obesitas. Jadi kita bisa buat trik untuk menaikkan berat badan kakak dengan makanan seimbang, yaitu 3 kali sehari, makanan utama, harus 2 kali selingan. Jadi kakaknya bisa makan dengan porsi kecil tapi sering. Kita tidak harus paksakan harus langsung naik berapa kilo dalam sehari atau dalam seminggu.
tapi kita pelan-pelan saja supaya tidak dipaksakan juga. Terus selain dengan kita mengatur pola makan kakak, kita juga bisa mengatur aktivitas kakak, bisa olahraga 30 menit dalam sehari. Oke, sebelum kita mengatur pola makan kakak, apa yang kakak makan dalam sehari, saya boleh tahu apa makanan kesukaan kakak atau cemilan kesukaan kakak? Oke, makanan kesukaan saya itu nasi goreng, sayur juga suka, tapi ditumis gitu Kak. Cuman suka juga yang direbus. Kalau misalnya produk susu atau yogurt begitu suka? Berarti kakak tidak ada pantangan apapun dalam makanan? Ada ikan yang tidak cocok. Boleh saya tahu ikan apa? Ikan cakalang. Ikan cakalang. Oke, berarti kita bisa mengatur pola makan kakak 3 kali sehari itu. Tetapi kalau misalnya ada makanan ikan, berarti kita tidak masukkan ikan cakalang. Oke, jadi saya akan mengatur pola makan kakak dalam sehari dulu ya kak. Di sini sebagai contoh itu harus ada, misalnya pagi itu harus ada karbohidratnya seperti nasi, roti bisa. Terus ada juga protein hewaninya seperti telur, ayam atau ikan. Setelah itu ada protein nabatinya seperti tempe atau tahu atau kacang-kacangan yang lain. Terus ada sayur. Kakak kan suka makan sayur yang ditumis, tidak apa-apa. Sayur kangkung atau sayur sawi. Setelah itu boleh juga makanannya dimasukkan juga susu di sarapan itu. Setelah itu kakak juga bisa konsumsi buah. Kakak suka buah apa? Banyak. Suka semua atau ada buah yang tidak pernah dikonsumsi atau tidak disuka? Mungkin ada yang belum pernah dikonsumsi. Seperti kiwi. Oke, berarti kita cari buah-buahan yang kakak sering konsumsi saja di sini supaya tidak kaget makannya. Jadi seperti itu kak. Jadi pagi itu harus ada tadi karbohidrat, protein, hewani, nabati, sayur, buah, seperti itu. Cemilannya bisa cemilan kue di pagi hari, sore hari bisa seperti pisang goreng kalau kakak ingin. Seperti yang saya bilang tadi, selain mengatur pola makan, aktivitas kakak juga diatur seperti olahraga 30 menit dalam sehari bisa untuk menyeimbangkan. Kalau ke kampus itu naik motor atau jalan kaki? Naik motor. Oke, jadi karena kakak naik motor, jadi aktivitasnya itu masih kurang gerakannya. Karena naik motor kan, kalau misalnya kakak jalan kaki kan ada aktivitas yang agak lebih ya. Untuk aktivitasnya kakak bisa olahraga kecil di kos. Kakak ngekos atau tinggal di rumah? Kos. Oh iya, berarti bisa olahraga kecil di kos sepulang kampus atau pagi-pagi bangun tidur sebelum ke kampus, seperti itu. Oke, baik kak. Setelah saya menjelaskan tadi tentang pola makan kakak, pengaturan pola makan kakak, apa sudah kakak pahami atau ada yang masih ingin ditanyakan? Ya baik, dari penjelasan kakak tadi yang saya paham itu, saya harus mengubah pola makan saya dalam sehari itu harus makan 3 kali dan diselingi dengan cemilan-cemilan, dan setiap hari itu harus ada olahraga
30 menitan setiap hari, dan harus mengkonsumsi buah-buahan. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk bisa berat badan saya itu naik. Oke, baik Kak. Saya senang sekali dengan semangat Kakak untuk mengubah pola makan Kakak, pengaturannya. Oke, baik Kak. Jadi konseling kita saat ini sampai di sini dulu. Nanti untuk kedepannya Kakak bisa datang lagi untuk melihat apakah ada perkembangan, sudah naik berapa kilo. Walaupun cuma naik 0,5 kilo itu sudah sesuatu yang baik. Jadi nanti bisa dievaluasi di pertemuan selanjutnya.